yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan.
Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk
meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko
Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan
tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia
telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa?
pemerintah ada utang. Ya, nanti saya 800 miliar, pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, tinggal katanya pembayarannya. Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Polhukam gitu Pak. Hah? Katanya di kendalanya juga dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya
hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar
Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu.
Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada
di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut.
Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar
sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Ya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. ya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya
hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Saya tolong tidak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar.
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan
Berdasar laporan kami tentang itu, pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud.
Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan
Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Saya tolong tidak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan
berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah.
dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan
dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan.
Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan
tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia
telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa?
pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya, tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu pengen dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya
hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar
Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP.
Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenkyu dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan
melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau
Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenkopolhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar
sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih.
Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Saya tolong tidak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar.
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk. Dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan
Berdasar laporan kami tentang itu, pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud.
Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan
Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan
berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah.
dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan
dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya
bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada,
berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar
Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa?
pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenkyu dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya
hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam
Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan,
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar, Pak. Jadi minta Yang tolong tidak ke tahu Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Gak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan
Berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan.
Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk
meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko
Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan
tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia
telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya.
Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya pembayarannya. Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar.
Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen, kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu.
Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada
di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut.
Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar
sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya
hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan
Berdasar laporan kami tentang itu, pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenkyu dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud.
Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan
Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan
berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah.
dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan
dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenkyu dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya
bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada,
berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar
Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa?
pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya
hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar
Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP.
Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenkyu dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Jusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Jusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan
melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau
Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar
sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan,
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenku belum bayar Pak, jadi minta Saya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenku. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk. Dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan
Berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Menko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud.
Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut.
Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Ya, nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu yang dikasih Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar
sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden.
Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.
Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam
dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan,
terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah
dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih,
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita.
Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pemahaman struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya
hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Gitu. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar.
Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Jusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Jusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Jusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Jusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Jusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP, Jusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Jusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud. Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi,
pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022 yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan
Berdasar laporan kami tentang itu, pada tanggal 13 Januari tahun 2023, Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkyu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkyu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya verifikasi Polhukam dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamkanya. Nggak ada. Saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan. Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu bos jalan tol Yusuf Hamka agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah. Ia mempersilahkan Yusuf Hamka ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut. Mahfud bahkan siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud dalam keterangan video pada Minggu 11 Juni 2023. Di situ Mahfud pun memberikan catatan bahwa yang ia sampaikan berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal 23 Mei 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni.
Adapun keputusan Menko Polhukam tersebut berisi untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran, yakni terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Lebih lanjut, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan lainnya sudah sepakat memutuskan untuk membayar. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud juga telah memberi tanggapan soal Yusuf Hamka yang menagih pemerintah Indonesia untuk melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kabar soal bos jalan tol Yusuf Hamka yang mengatakan pemerintah Indonesia belum melunasi utang sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud mengaku dirinya tak tahu soal pemerintah memiliki utang kepada Yusuf tersebut. Meski begitu, ia tetap akan mengklarifikasi hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Yusuf Hamka sempat bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu mengenai utang itu. Namun laporan dilempar ke Menko Polhukam dengan dalih harus diverifikasi ulang. Dari situ, Yusuf Hamka mengaku sudah 3 tahun pihaknya didiamkan oleh Kementerian Pimpinan Mahfud MD. Mengetahui hal itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tak menahan proses verifikasi apapun. Sebagai informasi, sebelumnya perusahaan yang bergerak di sektor jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP mengumumkan pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Menurut bos CMNP Yusuf Hamka, utang sudah berlangsung sejak tahun 1998 pasca krisis keuangan. Namun hingga kini belum juga dibayarkan pemerintah. Adapun mengenai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respons. Ia mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih lanjut. Dirinya juga enggan berbicara secara gamblang terkait hal itu. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa banyak penyusup dalam lembaga pemerintahan. Hal itu Mahfud ungkapkan dalam sambutannya di acara 23 tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu 11 Juni 2023. Tetapi Mahfud tidak menerangkan secara jelas tentang penyusup yang dia maksud.
Mahfud juga meminta supaya dapat lebih memperketat proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik. Dirinya juga mengimbau masyarakat dalam mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Mahfud MD berkata, demi menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung dengan 3 dimensi utama. Di antaranya membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud berkata bahwa 3 dimensi itu adalah kumulatif atau harus dikerjakan semuanya dan tidak bisa dipilih salah satu. Nah, saudara sekalian, saya sepakat dengan upaya KPPU yang ingin menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini tentunya akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang inovatif, penuh dengan pelaku bisnis yang terus mengembangkan diri dalam memperluas pasarnya. Saya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memperkuat struktur perekonomian bangsa kita. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saudara sekalian, mari kita dukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada, berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo. Pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah, maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan
Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara soal utang 800 miliar rupiah negara yang sempat dikeluarkan oleh pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Mahfud membantah masa verifikasi yang lama di kementeriannya dan belum mempelajari tagihan utang negara sejak tahun 1998 tersebut. Demikian disampaikan Mahfud MD saat ditemui selesai acara deklarasi pembentukan Hari Persaingan Usaha oleh KPPU di Jakarta pada Minggu 11 Juni. Mulanya Mahfud berdalih pemerintah sama sekali tidak memiliki utang dengan Yusuf Hamka. Namun ia akan mengkoordinasikan soal utang tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud juga membantah tuduhan dari Yusuf Hamka yang menyatakan pembayaran uang tersebut tersendat pada proses verifikasi Kemenko Polhukam. Dia menegaskan tidak menahan-nahan proses verifikasi tersebut. Bahkan ia mengklaim sudah memerintahkan Menko Sri Mulyani untuk membayar hutang negara itu. Sebagai informasi, Yusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah kepada perusahaan miliknya yakni PT Citra Marga Nusapala Persabda Tbk atau CMNP. Utang tersebut bermula dari PT-nya mendepositokan dananya sebesar 78 miliar rupiah ke Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun ketika terjadi krisis moneter, Bank Yama terkena likuidasi dan sejak itulah ia tak mendapatkan kembali uang depositonya. Yusuf Hamka Pak yang utang. Minta Yusuf Hamka. Iya, minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya tidak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya, katanya Kemenkeu belum bayar Pak, jadi minta Ya tolong nggak ke tahu, Bapak. nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak, Pak. Gitu, Pak. Hah? Katanya di kendalanya itu dikasih Polhukam, dari Kemenku dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka ini.